Halo semuanya, aku baru membaca buku The Unfair Advantage bab kelima dan ini yang aku dapatkan. Jadi judul babnya adalah memperkenalkan Miles Framework, M-I-L-E-S. Jadi hal yang ciri khas dari orang-orang yang sukses di bidangnya itu mereka tuh memiliki kemampuan yang luar biasa, serta mereka memiliki kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, serta keunggulan-keunggulan yang random yang mereka dapati mungkin sejak lahir karena keluarga mereka ataupun kultur yang tepat yang mendukung progres mereka. Dan ya, jadi seandainya kita ingin sukses juga, kita juga harus mengetahui, mengidentifikasi apa saja yang kita miliki. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas keunggulan tidak adil, unfair advantage. Nah, kalau kita ingin tahu unfair advantage itu apa, yang kita miliki apa, untungnya ada 5 jenisnya. Secara umum, ada M, yaitu money, uang yang kita miliki, ataupun uang yang bisa kita akses. Jadi ya bisa jadi itu orang tua kita, teman kita, dan lain sebagainya. I, itu intelligence and insight, kecerdasan kita. IQ, EQ, kemampuan kita menyelesaikan masalah, kreativitas. L, lokasi kita. Misalnya kita di negara maju, negara berkembang, di negara yang banyak lahan apa, dan ya keberuntungan luck. Terus E, edukasi, expertise, edukasi kita dan keahlian kita di bidang apa. Terus S, itu status, bagaimana orang lain itu melihat diri kita. Nah, jadi seandainya kita mau sukses, ya kita nggak perlu memiliki kelima-limanya. Tentu bagus seandainya kita punya lima-limanya, tapi ya nggak perlu juga. Idealnya sih kita berpasangan sama orang yang memiliki unfair advantage yang berbeda dengan kita, sehingga bisa ya saling melengkapi lah. Seandainya kamu nggak punya uang, oh aku punya uang. Kamu tidak terkenal, oh aku terkenal. Jadi itulah. Tadi sebelumnya yang unfair advantage, keunggulan tidak ada, yang biasanya kita bahas kan yang uang, yang money. Jadi sebenarnya ada unfair advantage yang selain itu. Jadi seandainya kamu nggak punya uang, ya nggak masalah. Nah, kelima unfair advantage itu duduk di atas satu fondasi utama, yaitu mindset. Jadi ya bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana kita melihat kondisi kita. Jadi ya sebelum kita membahas apa saja unfair advantage yang kita miliki, keunggulan tidak adil apa saja yang kita miliki, ya penting kita untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama itu why, kenapa, motivasi kita itu apa. Yang kedua itu personality kita itu bagaimana, sifat kita itu bagaimana, introvert, extrovert, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang why ya. Kenapa itu penting? Karena kalau kamu mau sukses di bidang apapun ya, tentu jalurnya itu kurasa tidak akan semudah itu. Butuh ketekunan. Dan seandainya alasan kamu ingin gapai apa yang ingin kamu gapai itu tidak kuat, ya menyerah itu bukan tindakan yang tidak logis itu. Menyerah bukan hal yang sulit lagi seandainya motivasimu itu bukan motivasi yang benar.
Idealnya sih motivasinya tuh berasal dari diri sendiri gitu, bukan datang dari orang lain. Karena ya seandainya itu datang dari orang lain, ya seandainya orang itu berubah, seandainya orang itu berubah, ya bisa saja motivasimu hilang itu. Terus setelah kita menjawab kenapa, ya nanti bakal dibahas lagi sih kenapa di bab selanjutnya. Terus kita juga harus tahu personality kita bagaimana. Nah, di bidang psikologi katanya ada 5 pilar utama. Yang pertama, openness. Seberapa terbukakah kita terhadap hal-hal baru. Yang kedua, itu conscientiousness. Seberapa teraturkah kita? Seberapa disiplinkah kita? Seberapa ya mudah kita mengatur diri sendiri. Yang ketiga, itu extraversion. Seberapa senang kita itu berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat itu agreeableness. Seberapa mau kita kompromi, seberapa kooperatifkah kita, seberapa kompetitifkah kita. Yang kelima itu neuroticism. Seberapa mudah kita itu cemas, seberapa mudah kita itu stres, semudah apa kita itu pusing mungkin ya. Jadi ketika kita mengetahui sifat kita, ya kita bisa tahu keunggulan kita di bidang apa dan kelemahan kita di bidang apa. Dan kita juga bisa partneran sama orang yang sifatnya berbeda dengan kita. Karena sebenarnya tuh nggak ada sifat yang lebih baik dibanding sifat lain. Karena itu juga bakalan berdasarkan apa yang diperlukan di kondisi itu. Seandainya ya kamu butuh ketemu orang baru misalnya untuk bisnis, ya mungkin bagus seandainya kamu extrovert. Tapi seandainya kamu itu harus fokus pada sebuah proyek dan tidak ingin diganggu-ganggu, mungkin bagus juga kamu introvert biar nggak mudah diajak oleh orang lain. Tapi ada satu hal yang kalau di buku ini sih jelasnya untuk pembisnis ya, seorang wirausaha, ya yang nggak boleh itu yang paling akhir, mudah stres. Karena kalau di bisnis kan ya bukan kayak seandainya kamu PNS mungkin ya hidupmu bakal stabil-stabil aja, lebih stabil istilahnya. Karena ya ada jaminan tiap bulan itu pendapatannya apa aja. Beda dengan bisnis dimana puncak dan lembah itu mungkin jaraknya nggak beda. Bisa aja hari ini sukses, besoknya bangkrut. Hari ini bangkrut, besoknya sukses. Itu susah sih ya. Ya intinya kehidupanmu bakal sangat-sangat fluktuatif dan mungkin kamu tidak akan kuat seandainya kamu jadi seorang pembisnis jika kamu tidak bisa menahan stres. Itu. Satu lagi asesmen yang bisa kita lakukan yang juga populer itu yang Myers-Briggs, yang MBTI, aku INTP. Tapi masalah dengan beberapa asesmen ini ya ini bakalan berbeda tergantung moodmu sih ya. Mungkin kamu tes hari ini sama tes minggu depan itu bakalan berbeda. Hari ini kamu extrovert, besoknya kamu introvert, bisa saja gitu. Tapi yang lebih penting daripada hasil yang bakalan kamu dapatkan nanti itu
refleksi yang kamu lakukan ketika kamu ngambil tes. Kamu akan melihat ke dirimu sendiri. Kamu akan mengakses, aku nih sebenarnya senang gak sih ketemu sama orang? Senang gak sih aku stres dan lain sebagainya? Nah, setelah kamu dapat insight tentang sifat dirimu, baru kamu bisa mengakses menggunakan Miles Framework ini. Oh ya, Miles Framework ini tadi basisnya mindset ya. Jadi besok kita bahas mindset. Bye.